Kalau di toko-toko kan biasa mereka beli tuh yang kualitasnya KW Super. Ada dulu tuh jersey bola, ada KW 1, KW 2, KW Super gitu kan. Kalau mereka beli yang KW Super tuh biasanya kalau di toko-toko tuh 120 gitu kan. Nah ini gue nemu nih Kir, apa namanya, gue nemu nih tangan pertamanya kata dia. Jadi dari tangan pertama berapa gitu, cuman 55.000 apa. Kita bisa jual lagi tuh Kir ke teman-teman kita 120.000 kan lumayan, untung 50.000. Cuman kata temen gitu, cuman Kir gue butuh lu nih gitu, lu kan enak keluar masuk gitu. Ya, parah juga sih dulu, parah tuh ya kan. Jadi kadang kong kali kong juga sama satpam gitu. Karena kan kalau izin di kadang di kantor pesantren tuh kan banyak gitu yang ngantri izin tuh sampai nggak ada waktu tuh. Akhirnya dia orangnya di Tanah Abang Kir. Gimana? Lu bisa nggak Kil ngambil barang ke Tanah Abang, atau nggak kita keluar nih ke Tanah Abang. Udah gitu kita balik sore ya. Udah tuh kita beliin tuh pesanan-pesanan orang. Akhirnya Syakir mikir-mikir set ya kan, karena dari dulu cerdik dikit ya kan orangnya kan. Oh bisa gitu, bisa. Akhirnya Syakir izin tuh sama Ustadz yang CS gitu kan. Pertama Syakir ini dulu, Syakir cek dulu bener nggak tuh barang-barangnya ada di sana. Oh ternyata bener. Akhirnya minggu depannya, singkat cerita, Syakir langsung keliling. Jadi waktu itu ada 6 kamar masing-masing 40 orang. Waktu itu Syakir samperin mereka-mereka yang lagi duduk, lagi apa. Mau beli jersey bola nggak nih? Berapa Kir? Cuman 110.000 aja. Weh, gitu ya kan. Bener nggak nih? Untung banyak dong. Iya. Waktu itu Syakir beli satu tuh. Syakir beli satu di Tanah Abang buat contoh. Iya nih, pegang nih bahannya nih gitu ya kan. Nih, kayak gini bahannya, gini-gini. Oh iya, bagus. Udah tuh, akhirnya belilah satu orang. Akhirnya Syakir senggol lagi. Weh, lu beli dong nih. Mau apa? Brazil, Spanyol, jersey apa nih? Masa lu nggak beli, dia aja beli tuh gini-gini. Udah Syakir panas-panasin tuh. Wah, nggak seru nih, lu nggak ada jersey, lu nggak bisa ikutan ini nih, ntar nobar kan. Kita waktu itu pesantren mau ada nobar-nobarnya kan. Jadi habis ngaji kita waktu itu nobar bola tuh. Wah, ntar lu nggak seru, lu masa lu dukung ini, lu bajunya nggak ada gitu. Cemen. Biasalah anak muda kan ceng-cengan tuh kan. Akhirnya yang satu mesen Spanyol gitu ya kan, satu mesen jersey mesen jersey Brazil, satu mesen jersey Belanda waktu itu. Akhirnya udah kekumpul waktu itu cuman 5 orang Mun yang pertama kali yang mau. Masya Allah. Tapi Syakir bilang sama teman, udah nggak apa-apa deh, ini semoga 5 orang nih jadi contoh buat yang lain gitu kan. Udah tuh akhirnya mereka bayar 110.000. Akhirnya Syakir pas datang hari Minggu, Syakir bilang sama Ustadz, ini rambut udah panjang nih, izin dong mau cukur gitu ya. Izinnya mau cukur gitu ya kan. Akhirnya dikasih lah. Iya. Izin Sat mau cukur gitu. Udah dikasih surat cukur udah. Tapi bener, Kir, kata temen kan, Kir, lu serius lu, nih kita bohong nih sama Ustadz. Siapa bilang kita bohong? Syakir bilang gitu kan. Sini. Bener tuh Syakir ke tukang cukur, bang, cukur berapa? 10.000, 5.000 aja ya. Orang saya cuma nyukur dikit doang. Ini bang, cukur dikit aja bang, cukur dikit. Set, udah. Kaget tuh abangnya. Hah, udah. Iya udah, saya cuma buat syarat doang biar nggak bohong sama guru nih. bener akhirnya nyukur Saking cerdasnya ya. Udah bang, cukur dikit aja nih. Udah gitu. Akhirnya langsung kita ke Tanah Abang, kita muterin Tanah Abang tuh. Bang, ini kita beli 5 nih, kurangin lah jadi 50.000 gitu ya kan. Anak sekolah kayak kita kan ngambil banyak nih 5 gitu ya kan. Masa nggak dikurangin? Akhirnya dapat harga 50.000 tuh. Akhirnya dapat untung waktu itu kan 50.000-an kan. Nah, akhirnya kan jual 110 ya, 60.000 lah. Nah, 10.000 tuh buat jalan busway waktu itu ya. Buat naik busway apa segala macam. Untung lah 60.000. Akhirnya kita bawain ke 5 orang yang udah beli. Wah,
dipakein kan. Udah, mereka pakai di kamarnya. Wih, gila keren banget tuh. Gitu kan, pakai baju ini. Wih, gila ini bahannya enak banget tuh. Udah, jadi yang lain kan denger tuh. Pengen juga tuh, pengen dia. Syakir komporin. Wih, gila bagus banget loh. Ini jersey ini susah banget. Kalau cari di luar nih susah banget sekarang gitu kan. Orang lagi pada nyari nih gitu ya kan. Syakir komporin lah. Wah, kayak dia dong nih, keren nih. Wah, gila. Lu doang nih yang punya jersey kayak gini. Syakir gituin kan. Wah, lu doang bos yang punya jersey kayak gini. Akhirnya yang lain, kir gue mau juga dong. Akhirnya, iya kan, akhirnya kan main bola tuh, akhirnya mereka nggak punya jersey, akhirnya mau. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? No, kayak dia no, lihat no jersinya bagus kan? Gimana? Seneng gak lu? Oh iya nih bagus banget punya Syakir gitu ya kan? Waktu Akhirnya, itu yang waktu itu tadinya 5 Syakir orang, ini ya. Kenapa yang 5 orang? Nggak ada rasa malu ya Syakir dulu jualan kayak gitu terus mikir gitu mulai dari satu terus ada rasa malu nggak untuk berdagang? Itu kan artinya berjualan tuh. Gimana dulu Syakir? Ada malu nggak? enggak, karena buat Syakir wajar gitu. Buat Syakir ketika mereka mungkin nggak mau karena mereka belum tahu kan. Nah, ya udah, menurut Syakir awalnya Syakir nggak mikir untung banyak dulu deh. Yang penting orang tahu dulu nih produk yang Syakir jual gitu ya kan. Nah, akhirnya udah tuh dari 5 orang itu rame. Wah, lu beli jersey di mana? Beli jersey di mana? No, Syakir no. Syakir yang beli gitu. Dia soalnya enak tuh keluar masuknya gitu ya kan. Akhirnya nih yang satu ya kan jadi semuanya pengen. Akhirnya yang tadinya dari 5 Bun jadi 30 orang yang mesen. Masya Allah. Akhirnya wah 30 orang yang mesen udah tuh. Akhirnya saya kira ke Tanah Abang lagi. Minggu depannya ke Tanah Abang lagi. Saat izin. Lah kan kemarin udah cukur. Nah, cari alasan lagi tuh, cari alasan lagi. Alasan. Iya, aduh. Cari alasan lagi tuh akhirnya saya kira alasan aja tuh. Menarik duit tat, soalnya ATM ini nggak ada di pesantren gitu ya kan. Orang tua mau ngirimin duit gitu. Udah, akhirnya benar kita ngambil duit dulu tuh di situ. Tapi rata-rata biasanya udah satpamnya aja. Kan ada satpam tuh yang anak-anaknya sunat Syakir yang ngaji tuh. Kan nggak dibayar tuh Syakir ngaji di rumah Pak Satpam. Udah, tinggal pas Syakir keluar, Pak Satpam bentar ya, ntar sore balik. Ya deh, sana gitu. Udah akhirnya ntar balik Syakir nih Pak kerating deng buat jaga malam-malam biar nggak ngantuk deh gitu doang kan. Akhirnya Syakir beli. Emang nggak tuh ada yang nanya, emang nggak ketahuan sama ustadznya? Ya namanya anak pesantren ya kan. Kadang-kadang kita juga ini kan, ya ada kecerdasan, ada skill-skillnya gitu. Iya. Tapi waktu itu Syakir niatnya nggak jelek, niat Syakir cuma pengen punya uang tambahan biar nggak nyusahin orang tua. Akhirnya 30 orang tuh, 30 orang, wah Syakir hitung nih kan, wah ini 50.000 kali 30 orang, wah itu berarti Syakir udah dapet sekitar 1.500.000. Ya 1.500.000. Wah akhirnya Syakir bagi tuh sama temen. Akhirnya yang tadinya Syakir cuma dapat transferan, kan Syakir bagi 3 tuh sama temen. Akhirnya 500 untungnya. Yang tadinya Syakir cuma dapat transferan 200.000, 300.000 dari kampung. Akhirnya Syakir punya duit 800.000. Bisa buat beli seragam, bisa buat beli buku, bisa buat buat jajan juga. Sampai akhirnya kayak gitu. Nah, Piala Dunia habis tuh. Akhirnya Syakir cari lagi apa lagi nih yang bisa dijual buat santri-santri. Nah intinya singkat ceritanya di pesantren itu Syakir jadi belajar Bun, bahwa di mana kita ada kemauan dan kita nggak malu, kita berani. Betul. Dan kita tahu pasar gitu ya. Insya Allah kita bisa gitu. Kita bisa cari penghasilan tambahan gitu. Nah kalau itu kan dari mulut ke mulut. Akhirnya Bun, ketika Syakir keluar pesantren, Syakir punya sosmed. Akhirnya Syakir aplikasikan lah semua yang Syakir belajar di pesantren. Kan kalau dari pesantren mulut ke mulut. Kalau ini Syakir akhirnya aplikasikan di sosmed. Pertama kali Syakir bisnis di sosmed gitu. Syakir bilang Syakir jualan keripik kan waktu itu kan. Mungkin masih ada yang ingat keripik. Masya Allah. Jadi seru Syakir juga ya. Syakir jualan keripik. Syakir bilang anak-anak muda
ini keripik Syakir bikin dari hati nih. Terus Syakir libatin orang gitu ya kan. Gimana, setuju nggak kalian? Terus ketika udah ada yang beli, Syakir post di Instagram. Wah, dia aja beli, masa kalian enggak, gini-gini. Nah, jadi pelajarannya adalah ya kita jangan malu gitu buat jualan gitu. Karena Betul. yang penting kan kita mulai dulu gitu, Bun. Betul. Bisnis Orang itu itu gini, kan Syakir tuh belajar dari pesantren ya, Bun ya. Ketika Syakir awalnya tuh terpaksa gitu. Syakir terpaksa untuk keluar dari zona nyaman karena apa? Karena dipaksa oleh keadaan yang waktu itu memang Syakir harus beli seragam, beli ini. Nih kalau ngandelin kiriman dari kampung nggak cukup nih. Akhirnya Syakir berusaha sampai akhirnya kemudian dipaksa diri Syakir untuk berusaha. Walaupun waktu itu teman-teman, bayangin loh, waktu itu teman-teman ya udah cukup gitu dari kiriman mereka di kampung gitu. Tapi kan ada waktu itu santri-santri yang mereka, ya kita bukan keluarga berkecukupan gitu. Akhirnya kita bersatu, udah yuk kita modal bareng-bareng yuk, kita beli ini terus kita jualin ke orang. Berawal dari keberanian itu. Nah akhirnya Syakir mikir, oh ternyata bisnis itu mau barangnya apapun, yang penting kita tawarin aja dulu. Karena kadang bisa jadi ada yang butuh, ada yang enggak. Dan orang yang nggak butuh sekarang belum tentu dia nggak butuh ntar gitu. betul. Bisa jadi ntar suatu saat dia butuh, kayak teman Syakir waktu itu dia nggak butuh tuh jersey Brazil. Ternyata lama-kelamaan butuh juga dia buat gaya ya kan. Akhirnya Kir, lu masih jualan jersey nggak gitu? Masih. Ya udah gue beli. Nah jadi jangan malu ketika kita nggak laku hari itu, bukan berarti kita nggak bisa jualan. Hanya aja kita harus lebih menawarkan ke lebih banyak orang. Gini loh, kesempatan itu kan ketika kita punya satu produk. Kalau kita tawarin ke satu orang, ya kemungkinan lakunya itu dikit. Tapi kalau kita punya satu produk, kita tawarin ke 5 orang, ya masa di antara 5 orang ini nggak ada satu yang beli. Jadi semakin banyak kita nawarin, itu kan 6 kamar ya Bun ya, 6 kamar di pesantren, waktu itu masing-masing kamar ada 40 orang, 6 kali 40, sekitar waktu itu 200-an orang gitu ya kan, 200-an orang. Syakir tawarin tuh semuanya sampai Syakir Syakir pas absen, jadi kamar tuh ada waktu pas absen. Nah itu kan semuanya ngumpul. Udah Syakir izin tuh sama pengurusnya, izin mau pengumuman. Udah Syakir umumin tuh. Jadi buat kalian yang mau beli jersey bisa langsung ke Ane ya, ke Ane kan anak pesantren gitu, ke Ane ya. Murah kok, cuma 110.000 aja. Nih contohnya nih bahannya, pegang atau tuh. Udah jadi gitu. Syakir nggak malu loh. Waktu itu padahal ya Syakir bodo amat aja gitu, karena kalau Syakir mikirin omongan mereka juga waktu itu belum tentu ngurusin bayaran seragam sama buku-buku Syakir kan. Jadi buat apa Syakir mikirin omongan mereka? Akhirnya Betul. ya ada yang nggak seneng juga ada, tapi akhirnya yang nggak seneng justru lu mau jajan nggak nih, hasil dari duit bisnis gue nih, jajan deh gitu. Akhirnya dia juga jadi diem gitu. Betul. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita memang mau sukses gitu ya, mau sukses, yang penting satu, berani aja, mulai aja dulu gitu. Yang kedua, ada kemauan gitu, ada kemauan. Syakir kan ada kemauan, terus nggak malu gitu kan, ini halal, kita berdagang dengan cara halal gitu loh. Jadi nggak malu. Nah, Syakir tadi kan percaya bahwa Allah itu maha kaya gitu ya, Allah maha kaya, sehingga kita ketika kita berdoa, ketika Allah kun gitu ya atas ikhtiar kita, itu akan terjadi. Bahkan gini loh Syakir, banyak orang yang melihat, aduh Syakir ini sekarang sukses gitu ya, tanpa melihat bagaimana perjalanan kesuksesan Syakir gitu loh. Ya, orang kebanyakan melihat itu ujuk-ujuk dikira kita sukses. Orang yang sukses itu pasti sudah melewati banyak hal gitu ya, banyak dihina gitu ya, terus ada yang tidak suka gitu ya, terus ditolak, itu sudah biasa gitu kan. Jadi terus aja ikhtiar maju gitu ya, nggak usah malu, apalagi kita bekerja atau berdagang gitu ya dalam hal yang halal gitu ya, termasuk perjalanan Syakir yang jodohnya diambil atau gimana itu? Ya, enggak. Itu emang enggak berjodoh aja. Oh, Sebenarnya enggak ada jodoh yang direbut. Yang ada hanya takdir yang tak bertaut. Yeah. Aduh. Ya, ini ya Allah. Ini Syakir ini sekarang usia berapa? Usia berapa sekarang? Usia 19, Bun.
Masya Allah, 19 tahun sudah mandiri, sudah sukses, sudah melewati perjalanan yang berliku-liku gitu ya. Nah, Karena berkaitan, Bun, karena sebenarnya Bun, setelah Syakir melewati banyak masa muda ya, Syakir jadi nemuin satu hal bahwa sebenarnya yang menghalangi anak muda dari kekayaannya, dia bisa kaya, dia bisa sukses. Sebenarnya semua anak muda tuh bisa, Bun. Nggak harus nunggu tua. Setelah Syakir mendalami, apa sih yang menghalangi anak muda ya? Ternyata yang menghalangi anak muda dari kesuksesan itu adalah kekhawatiran dia sendiri. Nah, betul, betul. khawatir, ragu itu kan sifat setan gitu. Nah, Syakir sedangkan bahkan Syakir ketika jadi pemain film aja, Bun, itu Syakir lawan kekhawatiran Syakir. Ketika ditawarin sama sutradara, Syakir mau nggak main film? Bisa nggak? Syakir bilang bisa. Syakir selalu punya prinsip bahwa ketika ada kesempatan, Syakir nggak pengen keluar dari mulut Syakir kata nggak bisa. Sebelum Syakir coba. Syakir bilang bisa aja dulu. Nanti mau jadinya apa, ya minimal kita udah pernah nyoba gitu. Nah, jadi yang ngalangin anak muda nih sebenarnya kekhawatirannya. Khawatir nggak punya modal, khawatir takut nggak laku, khawatir ini itu. Jadi akhirnya kekhawatiran itulah yang justru bikin mereka bukannya makin sukses malah makin khawatir di masa tuanya. Terus aja khawatir. Kalau sampai kapanpun kita mikirin kekhawatiran kita, ya kita akan selalu dibuat takut dengan kekhawatiran kita. Tapi kalau kita Betul. Syakir waktu itu ya, kalau Syakir waktu itu nggak terima, padahal Syakir waktu itu pertama kali diajak jadi pemain film, itu Syakir belum pernah main film sama sekali, Bun. Kalau Syakir mikir khawatir, wah gimana nih, saya kan nggak pernah main film, nanti saya bisa nggak ya? Kalau Syakir dengerin itu, mungkin sampai sekarang Syakir nggak akan jadi pemain film. Tapi karena itu yang Syakir dengar, kata hati Syakir apa? Kir, kalau orang lain bisa, lu juga pasti bisa. Betul. Lu diciptain Allah akal yang sama, ya, kesempatan yang sama, Allah ciptain sama gitu kan, akalnya sama, terus otaknya sama, Allah nggak beda-bedain ciptaannya. Kalau Allah nggak beda-bedain ciptaannya, kalau orang bisa kenapa saya enggak? Akhirnya waktu itu Syakir, Bismillah Syakir terima, dan Syakir bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad, mudahkanlah jalanku, semoga apa yang aku tidak bisa menjadi bisa atas izin engkau. Akhirnya Syakir salawat di jalan, ternyata pas acting, alhamdulillah ketika film itu jadi, wah orang kemudian banyak yang bilang, Kir, keren actingnya. Akhirnya banyak sutradara yang kemudian ngambil lagi, terus kemudian ngajak main film lagi. Nah, itu berawal dari apa? Keyakinan. Sesuatu yang Betul. kita mulai. Jadi, bukan cuman mulai, Bun. Kalau menurut Syakir, anak muda itu bukan cuman mulai, tapi mulai dengan keyakinan dan kesungguhan. Kesungguhan untuk berusaha dan kesungguhan untuk berdoa kepada Allah. Itu. Jadi Masya akhirnya Allah. kekhawatiran itu ditepis, Bun. Kekhawatiran itu diganti dengan keyakinan dengan diri kita. Kita bisa yakin dengan diri kita tuh ketika kita udah kenal. Kita ini diciptain sama Allah yang maha besar. Bahkan dalam beberapa penelitian, otak manusia itu kan betapa hebatnya Allah menciptakan otak manusia. Kalau kita ragu dengan kehebatan Allah,